Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Khulasah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Hasan Itu. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang syurutul qiyas. Di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan tentang syurutul fara' dan syurutul asal. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang syurutul illah. Syurutul illati ialah syarat-syarat al-illah, penyebab. Wa min ahammi syurutil illati, dan ialah di antara paling penting syarat-syarat penyebab lil ilhaki, untuk menyamakan. Ilhak ini sama dengan mengkiaskan. Lil ilhaki, untuk menyamakan, biha, sebab al illah, antakuna, adapun ada apa al illah, muta'addiyatan, ialah menyebar. Apa yang disebut dengan muta'addiyah atau illah menyebar itu? Illah itu terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan illah muta'addiyah. Artinya illah yang tidak hanya dimiliki oleh asal, tapi juga dimiliki oleh selain asal. Ini disebut dengan illah muta'addiyah. Yang kedua, ada yang disebut dengan illah qasirah. Apa itu illah qasirah? Illah qasirah itu adalah illah yang hanya terbatas dimiliki oleh asal dan tidak bisa dimiliki oleh selain asal. Jadi ada illah muta'addiyah, illah yang menyebar kepada selain asal. Ada yang illah qasirah, yaitu illah yang hanya terbatas kepada asal. Di dalam qiyas, yang menjadi illah itu harus illah muta'addiyah. Tidak boleh illah qasirah. Jadi di dalam qiyas tidak boleh menggunakan illah qasirah. Fala yasihu, maka tidak sah at-ta'lilu, apa membuat illah, bi'illatin qasiratin, dengan illah, dengan penyebab qasiratin yang terbatas, lil ilhaki, untuk menyamakan, biha, dengan illatun qasirah. Jadi tidak boleh menggunakan illah qasirah di dalam qiyas. Cuman kalau bukan untuk mengkiaskan, artinya bukan untuk digunakan di dalam qiyas, maka illah qasirah ini boleh digunakan. Jadi yang tidak boleh itu illah qasirah digunakan di dalam qiyas, yang tidak boleh. Hanya di dalam qiyas. Tapi kalau di selain qiyas, maka menggunakan illah qasirah ini boleh. Wa ingkana, dan walaupun kana ada apa sya'an yasihu sah at-ta'lilu, apa membuat ilah, biha, dengan illatin qasirah, la min ajlil ilhaki, bukan dari karena menyamakan. Artinya kalau bukan untuk tujuan kias, maka menggunakan ilah qasirah ini boleh, sah. Syarat yang kedua, Allah tukhalifa, tidak menyelisihi apa al-illah nasson, pada teks Al-Quran atau hadis, au ijma'an, atau kesepakatan ulama. Fa in khalafat, maka apabila menyelisihi apa al-illah nasson, pada teks Al-Quran atau as-sunnah atau hadis, au ijma'an, atau kesepakatan ulama, lam yu'tadda biha, maka tidak diperhitungkan biha, apa dengan al-illah. Syarat yang kedua dari illah itu, illah tidak boleh bertentangan dengan nas Al-Quran atau nas hadis atau ijma.
Apabila illah yang digunakan di dalam kias itu bertentangan dengan nas, baik Al-Quran atau hadis, atau bertentangan dengan ijma, maka illah itu tidak diakui. Kalau ilahnya tidak diakui, maka secara otomatis kiasnya juga tidak diakui. Contoh dari ilah yang bertentangan dengan nas atau ijma ini. Wadhalika dan adapun itu mukhalafatul illati lin nasi awil ijma, atau langsung dimudhafkan ke nas ya. Wadhalika dan adapun itu mukhalafatun nasi awil ijma. Kakauliman ialah seperti perkataan orang yujizu yang membolehkan siapa man an nikah pada menikah bighairi waliyin dengan tanpa wali. Apa perkataannya? Almar'atu adapun perempuan malikatun ialah pemilik libut iha terhadap kemaluannya almar'ah. Fayasihu maka sah nikahuha apa nikahnya almar'ah bighairi izni waliha dengan tanpa izin walinya almar'ah. Kiasan karena menyamakan ala tasorufiha atas tindakannya almar'ah bisil'atiha dengan harta bendanya almar'ah. Bisil'atiha dengan harta bendanya almar'ah. Fayuqalu maka dikatakan hadza adapun ini qauluman ila akhirih mukhalifun ialah menyelisihi liqaulihi terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuma mra'atin siapapun perempuan nakahat yang menikahkan siapa imra'ah nafsaha terhadap dirinya imra'ah bighairi izni waliha dengan tanpa izin walinya imra'ah fanikahuha maka adapun nikahnya imra'ah batilun ialah batal atau tidak sah. Contoh dari illah yang bertentangan dengan nas hadis adalah ini, kias ini. Sini ada kias. Yang menjadi asal adalah tasarrufil mar'ah bisil atiha bighairi izni waliha. Bolehnya seorang perempuan itu menggunakan harta bendanya tanpa perlu izin walinya. Ini yang menjadi asal. Yang menjadi fara apa? Yang menjadi fara adalah nikahul mar'ah bighairi izni waliha. Menikahnya seorang perempuan tanpa izin walinya. Yang menjadi ilah, apa ilahnya? Yaitu at-tamalluk, sama-sama kepemilikan. Artinya perempuan itu pemilik dari harta bendanya, perempuan itu adalah pemilik terhadap kemaluannya. Nih, ini yang menjadi ilah. Hukumnya apa? Hukumnya adalah sah. Perempuan menggunakan harta bendanya tanpa izin walinya sah. Begitu pula perempuan menikah tanpa izin walinya juga sah. Ini adalah hukumnya. Namun, kias ini yang menggunakan ilah ini bertentangan dengan sabda Nabi yang mengatakan ayyumam ro'atin nakahat nafsaha bighairi izni waliha fanikahuha batil. Bertentangan dengan nas ini, maka ilahnya dan kiasnya ini tidak diakui karena sudah bertentangan dengan nas hadis. Contohnya lagi yang bertentangan dengan ijma. Wa misalu mukhalafatil ijma'i dan adapun contoh menyelisihi kesepakatan ulama qiyasu sholatil musafiri ialah mengkiaskan atau menyamakan sholat orang yang melakukan perjalanan ala saumihi atas puasanya al musafir fi adamil wujubi di dalam ketiadaan kewajiban bijami safari dengan faktor penyatu perjalanan. 5 karena sesuatu fihi di dalam as-safar minal masyaqqati dari kesulitan. Fakama jaza maka sebagaimana boleh lil musafiri bagi musafir orang yang melakukan perjalanan tarkus siyami apa meninggalkan puasa fis safari di dalam perjalanan summa yakdihi kemudian mengkodok siapa al musafirhu terhadap asyam fa innahu maka sesungguhnya sya'an yajuzu boleh lahu bagi al musafir tarkus sholati apa meninggalkan sholat
summa yaqdiha, kemudian mengkodok siapa al-musafirha terhadap as-salah ba'das safari, setelah perjalanan. Illa anna hadha, hanya saja anna hadha, sesungguhnya apa ini, qiyasu sholatil musafir ala saumihi, mukhalifun, ialah menyelisihi lil ijma'i terhadap kesepakatan ulama, biwujubiha, di dalam wajibnya as-shalah alal musafiri, atas orang yang melakukan perjalanan, bihilafis siyami, dengan menyelisihi puasa. Ini ada kias, cuman bertentangan dengan ijma. Kiasnya yang menjadi asal itu, di dalam kias ini yang menjadi asal adalah ini ya, saumul tarkusiyam lil musafir, yang menjadi asal. Tarkusiyam lil musafir. Yang menjadi fara adalah tarkus sholah lil musafir. Yang menjadi ilah adalah as-safar. Hukumnya adalah jawas. Hukumnya adalah jawas. Cuman kias ini bertentangan dengan ijma. Kenapa bertentangan dengan ijma? Karena ijma telah menetapkan bahwa orang yang musafir, yang sedang melakukan perjalanan itu wajib melakukan sholat. Tidak boleh seorang musafir itu meninggalkan sholat lalu kemudian mengkodok setelah tiba di rumah. Nah, ini tidak boleh. Kesepakatan ulama demikian. Karena itu mengkiaskan sholatul musafir ala saumihi ini bertentangan dengan ijma, bertentangan dengan ijma ulama. Dan ini tidak boleh, tidak boleh. Nah, ilah itu bertentangan dengan an-nas, baik Alkitab maupun as-sunnah, ya, dan tidak boleh bertentangan dengan ijma. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, antakuna, ada apaan ilah mutoridatan, ialah berlaku umum atau berlaku terus-menerus, fi ma'lulatiha, di dalam hukum-hukum yang diillati al-illah. Syarat yang ketiga, illah itu harus berlaku konsisten di dalam semua kasus. Maksudnya berlaku konsisten itu tidak boleh pada satu kasus ada illah, cuman tidak ada hukum. Sementara di kasus yang lain ada illah, ada hukum. Tidak boleh seperti itu. Apabila illahnya itu ada, maka hukumnya juga harus ada di dalam semua kasus. Ini yang disebut dengan mutoridatan fi ma'lulatiha. Bihaisu, dengan sekiranya layal hakuha, tidak mengikuti terhadap al-illah nakdun, apa pembatalan, la lafdhon, tidak secara lafaz tekstual, wala maknan, dan tidak secara makna, secara substansi, wala maknan, dan tidak secara substansi. Ini butuh penjelasan terkait masalah nakad, ya, nakad, lafzon, dan maknan. Nakad itu yaitu ada ilah, cuman tidak ada hukum. Di dalam satu kasus, ilahnya ada, ilahnya terrealisasi, namun hukumnya tidak ada. Ini disebut dengan nakad. Nah, ilah yang terjadi nakad ini, baik ilahnya itu memang dinyatakan dia sebagai ilah, ini disebut dengan lafzon, artinya ada ilah yang memang dinyatakan sebagai ilah, ini disebut dengan lafzon. Atau makna ilah, bukan ilah sendiri, tapi substansi dari ilah. Bukan yang dijadikan sebagai ilah itu, bukan ilah aslinya, tapi substansi dari ilahnya. Ini disebut sebagai maknan. Disebut sebagai maknan. Nah, ilah harus berlaku secara konsisten, berlaku umum, berlaku secara terus-menerus, lafdhon wa maknan. Lafdhon wa maknan. Fa'in lahiqaha, maka apabila mengikuti terhadap al-illah nakdun,
apa pembatalan lafzon secara tekstual, secara lafat, au maknan atau secara makna substansi, lam yu'tada maka tidak diperhitungkan biha apa dengan illah, biha apa dengan illah. Wantiqaduha dan adapun terbatalkannya al ilah lafzon secara lafat bi antas duko dengan tasduko tepat ya, atau benar al ausafu apa atribut-atribut atau sifat-sifat al mu'abbaru biha yang dinyatakan biha dengan ausaf anil illati tentang illah fi suratin tepat atau benar ada terrealisasi fi suratin di dalam suatu kasus minas suari dari beberapa kasus walayu jadul hukmu dan walayu jadal ya walayu jadal hukmu dan tidak dijumpai al hukmu apa hukum. Artinya begini, ada ilah yang mana ilah ini memang dinyatakan sebagai ilah atau ilah sebenarnya, begitulah ya, kira-kira demikian. Ada atribut yang mana atribut ini dinyatakan sebagai ilah yang sebenarnya. Nah, ilah ini ada di dalam suatu kasus. Namun hukum dari ilah ini tidak ada. Nah, ini yang dimaksud intiqadul illati lafzon. Ada ilah yang dinyatakan sebagai ilah, namun hukumnya tidak ada. Ini disebut dengan intiqadul illati lafzon. Contohnya, wadzalika dan adapun itu intiqaduha lafzon kama yuqalu ialah sebagaimana dikatakan fi ta'lili ilhaqil qatli bi musaqqalin di dalam membuat ilah menyamakan pembunuhan bi musaqqalin dengan benda tumpul bil qatli dengan pembunuhan bi muhaddadin dengan benda tajam fil kisosi dengan kisos bil kisosi dengan kisos ya bi muhaddadin bil kisosi dengan kisos apa yang dikatakan innahu sesungguhnya al qatlu bi musaqqalin qatlu amdin ialah pembunuhan sengaja udwanin yang zalim fayajibu maka wajib al kisosu apa kisos bihi dengan al qatlu bi musaqqalin kal qatli sebagaimana pembunuhan bil muhaddadi dengan benda tajam bil muhaddadi dengan benda tajam. Di sini ada kias. Yang menjadi asal adalah al-qatlu bi muhaddadin. Yang menjadi fara adalah al-qatlu bi musaqqalin. Yang menjadi ilah adalah qatlu amdin udwanin. Nah, ilah ini memang dinyatakan sebagai ilah asli dari al-qatlu bi muhaddadin ini. Ini ya, al-qatlu bi muhaddadin. Ini memang dinyatakan sebagai ilah yang sebenarnya. Ini disebut dengan lafzon. Nah, dinyatakan sebagai ilah sebenarnya ini disebut sebagai lafzon secara tekstual, secara lafaz. Yang menjadi ilah adalah qatul amdin udwani. Yang hukumnya adalah wujubul kisos, wajibnya kisos. Nah, cuman ilah ini terbatalkan di suatu kasus. Artinya ada suatu kasus di mana ilahnya ini terrealisasi, yaitu qatul amdin udwani ini terrealisasi, namun hukumnya yaitu wujubul kisos tidak terrealisasi, tidak ada. Di kasus apa? Yaitu di kasus pembunuhan orang tua terhadap anaknya. Ketika ada orang tua yang membunuh anaknya dengan sengaja dan zalim, maka orang tuanya ini tidak diwajib kisos. Nah, di dalam kasus ini ilahnya ada, yaitu qatul amdin udwanin. Cuman hukumnya tidak ada, yaitu wujubul kisos. Berarti ilahnya ini terbatalkan. Nah, tidak berlaku secara umum, tidak berlaku konsisten, karena di kasus tertentu ada ilah, cuman tidak ada hukum. Karena ilahnya ini dinyatakan sebagai ilah yang sebenarnya, maka ini disebut dengan lafzon. Fayuntaqadu maka dibatalkan atau dirusak. Zalika
apa itu qatlu amdin udwanin biqatlil walidi dengan pembunuhan orang tua waladahu terhadap anaknya al-walid fa innahu maka sesungguhnya sya'an la yajibu tidak wajib bihi dengan qatlul walid waladahu al-qisasu apa qisas fa innahu maka sesungguhnya qatlul walid waladahu qatlu amdin ialah pembunuhan sengaja udwanin yang zalim wa ma'adzalika walaupun demikian ya kalau bahasa singkatnya tapi karena ini ala makna pesantren, ya, maka saya tetap akan konsisten dengan makna pesantren. Wa ma'adzalika dan bersama itu qatlu amdin udwanin lam yajib tidak wajib bihi dengan qatlul walid waladahu al qisasu apa qisas faqat wujidatil illatu maka sungguh dijumpai al illatu apa illah wa takhallafa dan tertinggal al hukmu apa hukum mimma dari sesuatu ya dulu yang menunjukkan apa ma ala adami illiyatiha atas ketiadaan status ilahnya al-illah. Nah, kasus ini menunjukkan bahwasanya qatlul amdin udwanin ini statusnya sebagai ilah ini memang tidak apa ya? Tidak ada. Nah, ini ala adami illiyatiha atau tidak sah lah dijadikan sebagai ilah. Kenapa tidak sah? Iya, karena tidak konsisten, tidak berlaku umum, tidak berlaku secara terus-menerus. Wantiqaduha dan adapun terbatalkannya al-illah maknan secara makna, secara substansi. Yang dimaksud di sini adalah makna al-illah. Makna al-illah artinya substansi dari illah. Yang disebutkan itu bukan illah yang sebenarnya, yang dinyatakan sebagai illah, tapi substansi dari illah. Wantiqaduha dan adapun terbatalkannya al-illah maknan secara makna, secara substansi, biayyujada ialah dengan ditemukan atau dijumpai al-makna apa makna, substansi, al-mu'allalu yang dijadikan illah bihi dengan al-makna, fi suratin ditemukan atau dijumpai fi suratin dalam suatu kasus, bidunil hukmi dengan tanpa hukum. Wadhalika dan adapun itu intiqaduha maknan ka'ayyu qala ialah seperti dikatakan fi ta'lili wujubi zakati di dalam membuat ilah wajibnya zakat fil mawashi di dalam hewan-hewan ternak. Apa yang dikatakan? Innaha sesungguhnya apa al mawashi innama ialah hanya saja wajabat wajib fiha di dalam al mawashi az-zakatu apa zakat lidaf'i hajatil fakiri untuk memenuhi kebutuhan orang fakir. Nah, daf'u hajatil fakir ini makna illah. Bukan ilah yang sebenarnya, tapi substansi dari ilah. Fatasihu maka sah apa az-zakah bil qimati dengan nilai, dengan nominal, kama sebagaimana tasih sah apa az-zakah bil aini dengan benda. Fayuqalu maka dikatakan hadhil illatu adapun ilah ini yaitu daf'u hajatil fakir maujudatun ialah ada fil jawahiri di dalam permata-permata kal masih seperti intan permata wala zakata dan tidak ada apa zakat fiha di dalam al jawahir faqat wujidat maka sungguh telah ditemukan atau telah dijumpai al illatu apa al illah penyebab wahia dan adapun al illah daf'u hajatil fakiri ialah memenuhi kebutuhan orang fakir walam yujad dan tidak dijumpai al hukmu apa hukum wahada dan adapun ini wujudul illah wa adamil hukmi dalilun ialah bukti ala butlaniha atas batalnya atau tidak absahnya al illah ala butlaniha atas batalnya atau tidak absahnya al illah artinya butlan ini artinya invalid tidak absah ilah itu dijadikan sebagai ilah. Nah, di dalam ini ya, di dalam kias ini yang menjadi asal itu adalah
Ini ya. Ini terlebih dahulu yang menjadi ilah di sini adalah daf'u hajatil fakir. Daf'u hajatil fakir. Nah, ternyata ilah ini juga ada di dalam kasus yang lain, yaitu al-jawahir. Untuk lebih jelasnya seperti ini ya, kiasnya, biar tidak bingung. Yang menjadi asal di dalam kias ini adalah al-mawashi. Al-mawashi adalah hewan ternak. Yang menjadi fara adalah al-jawahir, yaitu permata. Yang menjadi ilah, yaitu daf'u hajatil fakir. Daf'u hajatil fakir. Nah, daf'u hajatil fakir ini bukan ilah sebenarnya, tapi substansi dari ilah. Substansi dari ilah. Atau yang disebut dengan makna ilah. Nanti hukumnya ini adalah wujubuz zakah. Wujubuz zakah, yaitu. Ya, ini ya. Wujubuz zakah. Wujubuz zakah bil qimah. Di dalam kasus al-mawashi, daf'u hajatil fakir, ini ilahnya ada. Ilahnya ada. Hukumnya ada dijumpai, yaitu wujubuz zakah bil qimah. Cuman ya, di al-jawahir ini tidak ada ini hukumnya. Ilahnya ada, bahwasanya al-jawahir ini bisa memenuhi kebutuhan fakir. Ilahnya ada. Cuman di dalam al-jawahir ini tidak ada ya, tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Untuk mengeluarkan zakat berarti ilahnya atau makna ilah di sini ini berarti kan batal. Batal sebagai makna ilah. Ini tidak layak untuk dijadikan sebagai ilah. Sekarang kita masuk pada syartul hukmi. Syartul hukmi ialah syarat hukum. Wa min ahammi syurutil hukmi, dan ialah di antara paling penting syarat-syarat hukum, ayyakuna ialah harus ada apa al hukmu, kal illati ialah seperti ilah penyebab finnafi di dalam ketiadaan, wal isbati dan keberadaan, atau di dalam negasi dan afirmasi. Fayujadu fayujada atau kepada ayyakuna, fayujada maka dijumpai apa al hukmu in wujidat, apabila dijumpai apa al ilah, wayantafi dan tidak ada apa al hukum inin tafat jika tidak ada apa al ilah. Jadi sama ya, seperti ilah, yaitu harus mutoridah. Nah, harus mutorid, hukum ini harus mutorid. Ketika ada hukum ada ilah. Nah, ini ya, ketika ada hukum ada ilah, ketika tidak ada hukum tidak ada ilah. Sama dengan ilah, ketika ada ilah ada hukum, ketika tidak ada ilah tidak ada hukum. Sama. Wa amal illatu, dan adapun ilah ini adalah definisi dari ilah atau penyebab. Wa amal illatu, dan adapun al ilah penyebab. Fahia maka ialah adapun al ilah. Al wasfu ialah sifat atau atribut. Al zahiru yang jelas. Al mundobitu yang mundobit. Mundobit ini terukur atau definitif ya. Terukur dengan jelas. Al mu'arifu yang menandakan atau memberitahukan lil hukmi terhadap adanya hukum, lil hukmi terhadap hukum. Artinya ilah ini menandakan bahwasanya hukum ada. Ketika ada ilah, ada hukum. Begitu, ini yang dimaksud dengan al-mu'arrifu lil hukmi. Auma, atau ini yang disebut dengan al-ilah. Auma, atau sesuatu yalzamu yang pasti min wujudihi dari adanya ma al wujudu apa ada, yaitu wujudul hukmi, wa min adamihi dan dari tiadanya ma al adamu apa tiada, ai adamul hukmi. Ini sama dengan definisi sebab ya. Sebab di pembahasan tentang
al-hukum. Di awal itu kan ada pembahasan tentang hukum. Hukum itu ada yang disebut dengan hukum taklifi dan ada yang disebut dengan hukum wad'i. Hukum wad'i itu diantaranya adalah sebab. Sebab itu apa? Itu ma yalzamu min wujudihil wujud wa min adamihil adam. Sebab itu juga bisa disebut sebagai illah. Wadhalika dan adapun itu al-illah kal iskari ialah seperti memabukkan fa innahu maka sesungguhnya apa al-iskar haitsu wujida ialah sekiranya dijumpai apa al-iskar dallana maka menunjukkan apa al-iskarna kepada kita ala wujudit tahrimi atas adanya keharaman wa arrafana dan memberitahukan apa al-iskarna kepada kita bihi dengan at-tahrim wa huwa dan adapun al-iskar ini marji dominya ke al-iskar wa huwa dan adapun al-iskar yalzamu ialah pasti min wujudihi dari adanya al-iskar wujudut tahrimi apa adanya keharaman wa yalzamu dan pasti min adamihi dari tiadanya al-iskar adamut tahrimi apa tiadanya keharaman. Ini penjelasan terkait masalah al-illah atau definisi dari al-illah. Demikian pembahasan tentang syurutul qiyas. Ini sudah selesai pembahasan tentang qiyas. Ini pembahasan yang paling penting di dalam ilmu usulul fikih itu adalah pembahasan tentang qiyas. Nah, pembahasan yang paling penting di dalam qiyas itu adalah pembahasan tentang illah. Ini pembahasan paling penting tentang illah ini di dalam qiyas. Demikian semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.